Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang analisis pemasaran buah nanas dengan nama latin Ananas Comosus elmer di Desa Sarireja, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Insinyur Ira Wahyuni, MP. Next. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri sebagai moderator, Ricky Ferdiansa, dan teman-teman saya. Saya Desi Fitriana dengan NIM D1C1210119. Saya Nadila Pratami dengan NIM D1C122026. Saya Jumatul Lamar dengan NIM D1C122073. Saya Hairul Anwar Nasution dengan NIM D1C121010. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu tentang pendahuluan. Nanas atau dengan nama latin Ananas Comosus elmer adalah salah satu tanaman hortikultura beriklim tropis yang sangat mudah dibudidayakan dan sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia tentunya. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah hasil produksi nanas dengan komoditas buah lainnya, di mana produksi nanas tercatat mencapai 2.196.446,9 sekian ton per tahun pada tahun 2019. Hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan penghasil buah nanas. Peningkatan produksi nanas pada tahun 2019 hampir di seluruh kabupaten se-Jawa Barat tentunya dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa prospek dari buah nanas ini cukup bagus untuk wilayah Jawa Barat, terutama yang diambil dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Subang, yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap hasil produksi nanas di Jawa Barat pada tahun 2019, yaitu sebesar 225.115,2 ton atau 98,49%. Next. Dengan melimpahnya hasil produksi buah nanas di Kabupaten Subang, salah satu contoh tepatnya di Kecamatan Jalan Cagak, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan peluang untuk memperoleh penghasilan. Sehingga perlu ditelah lebih dalam mengenai sistem pemasaran buah nanas yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat. Apakah petani mendapatkan keuntungan dari produksi yang dilakukan serta apakah konsumen menerima buah nanas dengan harga yang sesuai dari pemasaran yang ada. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu kajian teoritis. Nanas merupakan salah satu tanaman yang sangat mudah dibudidayakan dan sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia, salah satunya yaitu di Desa Sarireja, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Nanas menjadi buah tangan khas Kabupaten Subang, serta produk olahan nanas lainnya seperti dodol, wajit, jice, selai, dan kerupuk nanas. Hal ini berdasarkan Sukirno 2013. Menurut Hanafi 2010, pemasaran merupakan kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pemasaran diartikan sebagai proses sosial dan manajemen yang dalam hal ini individu mendapat kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukar produk yang bernilai satu sama lainnya. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian yang dilakukan di Desa Sarireja, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021. Data primer melalui wawancara menggunakan kuesioner, data sekunder dari Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian, dan Balai Penyuluhan. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ada yang pertama
lembaga dan fungsi pemasaran, yang kedua saluran pemasaran buah nanas, yang ketiga biaya usaha tani buah nanas, dan yang keempat efisiensi pemasaran. Next. Yang pertama yaitu lembaga dan fungsi pemasaran. Menurut Sudiono 2002, lembaga pemasaran yaitu orang atau badan usaha atau lembaga yang secara langsung terlibat di dalam mengalirkan barang dari produsen ke konsumen. Berdasarkan hasil penelitian berikut adalah lembaga dan fungsi pemasaran buah nanas yang terlibat di Desa Sarireja, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel fungsi lembaga pemasaran dari buah nanas. Yang pertama itu lembaga pemasaran dari petani yang berfungsi sebagai melakukan penjualan, melakukan pemanenan, dan melakukan pengiriman. Kemudian yang kedua yaitu lembaga pemasaran dari bandar yang berfungsi sebagai melakukan pembelian dan penjualan, kemudian melakukan pemanenan dan grading, melakukan pendistribusian, melakukan pelancar dan penanggung risiko, dan menyampaikan informasi, kemudian berfungsi sebagai melakukan permodalan. Kemudian lembaga pemasaran yang ketiga yaitu pedagang pengecer, yang berfungsi dan bertugas sebagai melakukan pembelian dan penjualan per kilogram, melakukan proses grading dan pembersihan pada buah nanas, melakukan pelancar atau penangguhan risiko, melakukan pengikatan pada buah nanas, dan melakukan penyimpangan. Yang kedua yaitu terdapat saluran pemasaran dari buah nanas. Saluran pemasaran yang ditelusuri dalam penelitian ini yaitu buah nanas segar yang dipasarkan oleh petani, bandar, dan pedagang pengecer. Untuk pemasaran buah nanas sendiri ini yang diolah hanya sebagian kecil dalam saluran yang teridentifikasi di daerah penelitian, di mana memiliki dua saluran pemasaran yaitu bandar dan pedagang pengecer hingga ke tangan konsumen. Saluran pemasaran 1, yaitu produsen atau petani ini menjual buah nanas kepada bandar yang berada di dalam maupun di luar desa. Cara penjual para petani ini dengan cara ijon atau tebasan, yang dimana kondisi buah nanas ini masih dalam keadaan belum siap panen, yang artinya penjualan secara borongan dengan jumlah 1.000 kg sampai 5.000 kg. Bahkan pembelian oleh bandar ini bisa lebih dari itu, tergantung luas lahan yang dimiliki oleh petani. Dan harga beli buah nanas oleh bandar itu sebanyak 2.550 per kilogram. Kemudian saluran pemasaran 2 ini, petani akan melakukan penjualan kepada pedagang pengecer secara langsung setelah mendapatkan informasi, yang juga melakukan pemanenan dan pengiriman produk dengan harga 5.000 per kilogram. Untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh pedagang pengecer ini, petani tidak secara tunai melainkan ada jangka waktu beberapa hari untuk pembayaran penjualan buah nanas yang dilakukan oleh pedagang pengecer dengan harga 9.000 per kilogram. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada nomor 3 itu biaya usaha tani buah nanas. Menurut Saheri 2018, usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya mulai dari lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen yang dimiliki petani untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Dari petani yang diwawancarai, hasil data rata-rata kemudian dikonversi dalam hektar. Berikut adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani nanas selama satu periode masa panen dalam kurun waktu 16 bulan, serta penerimaan, pendapatan, dan juga RC rasio dalam usaha tani nanas di Desa Sarireja, Kecamatan Jalan Cegak, Kabupaten Subang yang telah diolah oleh peneliti. Next.
Dari luasan lahan 1 hektar dapat menghasilkan panen buah nanas sebanyak 9.349,71 kg dengan harga jual rata-rata buah nanas yaitu Rp2.550 per kilogram, dengan total biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani selama 1 periode panen dalam waktu 16 bulan mencapai 16.104.790 per hektar. Penerimaan petani nanas yaitu 23.841.700 per hektar dengan pendapatan yang diperoleh itu 7.736.950 per hektar dalam 1 kali masa panen. Okay, next. Keempat itu, dan selanjutnya itu ada keempat, efisiensi pemasaran. 2 saluran pemasaran buah nanas yang teridentifikasi bahwa saluran pemasaran satu memiliki total margin yaitu 5.813 per kilogram, sedangkan saluran pemasaran 2 memiliki margin 4.000 per kilogram. Saluran pemasaran yang paling efisien antara kedua saluran tersebut dilihat antara perbandingan margin pemasaran. Saluran pemasaran 2 memiliki margin pemasaran terkecil, yang berarti lebih efisien. Menurut Beyer Lane 2014, ketika pemasaran dilakukan secara efisien dan adil, pemasaran secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, peningkatan keuntungan produsen, dan peningkatan kepuasan konsumen. Nilai farmer share saluran 2 55,56%. Untuk saluran 1 itu 29,14%. Saluran pemasaran 2 memiliki nilai farmer share cukup besar, yang artinya saluran tersebut menunjukkan paling efisiensi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan, yang dimana dari hasil yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita terlebih dahulu, maka kita dapat kesimpulan yang pertama itu saluran pemasaran buah nanas yang ada di Desa Serireja, Kecamatan Jalan Cak, Kabupaten Subang, berjumlah 2 saluran pemasaran. Yang dimana yang pertama itu yaitu petani, kemudian bandar, dari bandar kemudian ke pedagang pengecer, dari pedagang pengecer ke konsumen akhir. Sedangkan untuk saluran pemasaran yang kedua itu ada melalui petani, dari petani itu ke pedagang pengecer, dari pedagang pengecer kemudian ke konsumen akhir, serta dengan tugas dan fungsi pemasaran dari setiap lembaga dan memasarkan produk. Yang kedua itu kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu usaha tani buah nanas selama 1 periode masa panen yaitu selama 16 bulan per hektar mengeluarkan biaya kurang lebih dari 16.104.790 rupiah. Jumlah penerimaan yaitu sebesar 23.841.700 dan pendapatan 7.736.950 rupiah. Dengan nilai R per C yaitu rasio 1,40, berarti usaha tani nanas layak untuk diusahakan. Biaya dan keuntungan lembaga pemasaran saluran 1 sama dengan biaya yang akan dikeluarkan bandar berjumlah 193 per kilogram. Dengan keuntungan bandar yaitu 2,757 per kilogram. Dengan biaya yang ditanggung pedagang pengecer yaitu sebesar 1,1162 per kilogram. Dengan keuntungan yaitu 2.088 rupiah per kilogram. Saluran pemasaran 2, biaya yang dikeluarkan petani sebesar
213 per kilogram dengan keuntungan yang diperoleh yaitu Rp4.780 per kilogram dengan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer sebesar 611 per kilogram dan jumlah keuntungan yang didapat yaitu 4.000 per kilogram. Untuk kesimpulan yang ketiga itu ada tingkat efisien pemasaran ataupun saluran 2 yang dimana margin pemasaran sebesar 4.000 per kilogram Parmerser yaitu 55,56%, perbandingan antara biaya pemasaran dan nilai produk 9,16%. Berdasarkan nilai dari margin Parmerser dan perbandingan biaya pemasaran serta nilai produk saluran 2 lebih efisien daripada saluran 1. Nah, untuk saran yang bisa kami sampaikan pada hasil diskusi kami ini tentang manajemen pemasaran yang dimana kami memberikan saran dilihat dari saluran pemasaran buah nanas yang ada di Desa Sirireja, Kecamatan Jalanca, Kabupaten Subang adalah lebih baik apabila petani dapat menggunakan saluran pemasaran 2 yang dimana dibandingkan saluran pemasaran 1 karena saluran pemasaran 2 memiliki nilai efisien yang lebih baik serta dapat meningkatkan pendapatan petani nanas. Nah, untuk sumber data yang kami ambil mengenai sistem manajemen pemasaran tentang buah nanas, ada beberapa yang kami ambil yaitu ada penulis yang dimana pada penulisan penelitian ini ada 3 orang, yaitu yang pertama Ferry Permasa, yang kedua Kuswarini Sulanjari, terus yang ketiga ada Suhaini. Sedangkan untuk literatur yang kami ambil pada jurnal, yaitu pada manajemen pemasaran ini, ada beberapa literatur yang kami ambil. Di antaranya yaitu Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, terus ada yang kedua yaitu Baerlein pada tahun 2014, yang ketiga ada Hanapi pada tahun 2010, yang keempat itu ada Seiri M pada tahun 2018, dan ada Sudiono pada tahun 2002, dan yang terakhir ada Sukirno pada tahun 2013. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk rekan saya yang telah menyampaikan beberapa paparan materi. Demikian adalah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.